Sekarang kita balik lagi ke produk untuk mendalami produk lebih detail, Bapak Ibu. Ya, tadi kita bilang ada dapat bisa beli emas, ya, bisa beli emas tanpa uang lebih, Bapak Ibu. Nah, program ini simple, ya. Kita bisa ambil tunai dengan cara menitipkan emas kita dan status emasnya masih milik kita karena kita tidak jual emasnya, tapi kita boleh ambil tunai, ya. Sekilas program ini mirip dengan gadai, Bapak Ibu. Pegadaian mungkin yang atau sistem gadai di syariah dan lain-lain. Sekilas mirip. Kalau di gadai itu kan kita punya emas, kita taruh di sistem gadai. Kemudian kita boleh ambil uang, emasnya kita titip di sana sampai suatu hari kita tebus. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Sama-sama ambil uang tunai, tapi bedanya di sini tidak ada tagihan cicilan sama sekali. Rp1 pun Bapak Ibu tidak diminta untuk tagihan. Jadi Bapak Ibu udah ambil uang tunai, udah nggak masalah mau 1 tahun, mau 10 tahun, 50 tahun nggak masalah. Tidak akan dikejar tagihan Rp1 pun. Jadi uangnya Bapak Ibu mau pakai untuk sekolah, mau pakai untuk bisnis dan lain-lain, aman-aman saja, ya. Dan tidak akan dilelang barang kita yang tadi emas yang kita titip itu tidak akan dilelang. Nah, ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun, Bapak Ibu. Ya, sementara kalau di Indonesia biasanya manajemen fee ini 11% sampai 15%. Ini jauh lebih murah. Dan kita tidak ada kontrak yang mengikat, tidak ada kontrak yang mewajibkan kita menebus, tetapi kita bisa atur waktu sendiri. Kita yang tentukan kapan kita mau terminate atau kapan kita mau jual, kita yang menentukan. Oke. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu. Dengan konsep ini semakin banyak kita konversi ambil uang tunai, semakin banyak pula tabungan emas Anda. Nah, mari kita lihat step by stepnya. Jadi konsep ini bisa membuat kita mempunyai banyak tabungan emas tanpa harus punya uang lebih, Bapak Ibu. Biasanya kita kalau mau punya tabungan emas harus tunggu ada uang lebih. Tapi di konsep ini bisa punya banyak tabungan emas setiap bulan nambah tanpa harus punya uang lebih. Oke, dengan cara menyelamatkan semua belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Ya. Jadi mari kita lihat step by step. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas? Atau bagaimana memiliki tabungan emas tanpa uang lebih, Bapak Ibu? Nah, misalnya Bapak Ibu punya penghasilan setiap bulan adalah 10 juta rupiah per bulan. Ini contoh saja. Ya, secontoh aja 10 juta per bulan. Biasanya uang 10 juta ini kita belanjakan Bapak Ibu. Entah itu bayar listrik, bayar sekolah anak, uang dapur, ya, beli sayur, beli daging. Habis setiap bulan. Bulan depan nunggu lagi dapat penghasilan, belanja lagi, habis. Tidak pernah menjadi tabungan emas. Nah, saat ini kita punya cara. Uang 10 juta ini sebelum kita belanjakan, kita beli emas dulu Bapak Ibu. Beli emas dulu, dapatlah emas yang namanya GSA. Ya. Kurang lebih 10 gram. Jika kita ilustrasikan, umpamakan harga emas hari ini 1 juta rupiah. Dapatlah kurang lebih 10 juta. Sudah beli emas, tentunya uang habis. Penghasilan ini tadinya ada uang habis dong, udah jadi emas. Bagaimana cara kita mau belanja sekarang kalau ini sudah jadi emas? Habis dong uang 10 juta. Supaya Bapak Ibu bisa tetap belanja, buat kebutuhan bulanan, GCA-kan di sistem kita. Artinya konversi, ambil uang tunai. Maka akan masuk ke rekening Anda 8,5 juta kurang lebih Bapak Ibu. Nah, dengan uang 8,5 juta, udah bisa nggak kita belanja? Untuk bayar listrik, untuk bayar dapur, bisa ya? Nah, tetapi walaupun Bapak Ibu sudah terima 8,5 juta, Bapak Ibu punya tabungan 10 gram di sini. Tetap punya tabungan 10 gram. Artinya nilainya adalah 100% daripada penghasilan Anda. Uang dapat, emasnya tetap milik kita. Kenapa? Karena ini kita titip. Kita tidak jual. Uang yang 8,5 juta ini tidak ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Rp1 pun tidak dicicil.
Ya, sehingga Bapak Ibu nggak ada beban untuk memakainya. Oke. Nah, karena tidak ada cicilan, bulan depan dapat lagi penghasilan, boleh nggak bulan depan beli lagi emas 10 gram? Kemudian GCA akan kembali. Boleh, Pak. Maka tabungan Bapak Ibu bulan kedua tambah lagi 10 gram menjadi 20 gram. Nah, demikian seterusnya. Sebelum belanja beli emas dulu, tarik balik tunai. Artinya Bapak Ibu tetap punya uang Anda tetap bisa Anda gunakan, bisa Anda putar, uang Anda tidak terbenam, tetapi Anda tetap nambah beli emas. Sehingga kalau setiap bulan kita lakukan terus-menerus dalam 1 tahun terkumpul 120 gram Bapak Ibu. Dalam setahun, dalam 10 tahun misalnya, menjadi 10 kali. Nah, pertanyaannya saya, dengan cara ini, apakah Bapak Ibu tetap bisa berbelanja setiap bulan untuk uang dapur? Punya uang 8,5 juta? Tetap bisa belanja kah? Bisa. Tetap. Apakah bisa nambah punya emas? Bisa lah, Pak. Bisa. Tabungnya nambah terus. Tabungannya nambah, uang belanja tetap lancar. Nah, tapi kan ada 1,5, Pak. Nah, orang akan yang kritis nih, kita harus kritis ya. Saya setuju kalau kita kritis, namanya kita belajar. Tapi kan ini uang kita tertabung 1,5, ya kan? Bagaimana kalau 1,5 itu saya belikan emas saja langsung? Maka dapat 1,5 gram, bukan 10 gram. Tapi Pak, walaupun 1,5 gram, kan saya nggak perlu kembalikan lagi uang 8,5 juta. Kalau ini memang sih 10 gram, tapi kan nanti yang 8,5 juta harus saya kembalikan. Apakah sama saja nilainya? Nah, mari kita lihat. Kalau uang 8,5 juta sudah Anda tarik, uang ini sudah bisa Anda putar. Apakah untuk bisnis, apakah untuk biaya Anda, tapi emasnya tetap. Tapi kalau 1,5 gram ini, uang Anda terbenam di sini Bapak Ibu. Anda tidak bisa putar. Ya, Anda baru untung kalau Anda jual. Kalau harga naik, Anda jual yang 1,5. Tapi uang Anda mengendap di 1,5 ini. Ya, kalau setiap bulan 1,5, dia mengendap, maka 18 gram saja. Ya, hanya 18 gram saja. Nah, sementara ini totalnya 10 gram, 10 gram, kalau 1 tahun jadi 1.200 gram. Sementara yang tabung biasa 1 tahun menjadi 180 gram. Kira-kira mana yang menguntungkan? Simpan 100 gram, tapi nanti harus kembalikan 8,5 juta ini, atau simpan 180 gram tanpa harus kembalikan yang 8,5. Mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu? Menguntungkan yang 120 gram. 200 gram. Hah? 1.200. Kenapa bisa yang 1.200? Kan ini nanti harus bayar ini juga. Harus bayar manajemen fee lagi malah. Oke. Dari kenaikan harga emas. Oke, kita lihat harga emas naik, sama-sama naik nih. Kalau yang 180 gram kita beli sama-sama di harga 1 juta, ini juga kita beli sama-sama 1 juta yang 1.200. Kemudian kita jual di harga 2 juta. Ya, kita lihat. Yang 1.200 kali 2 juta. Berapa nilainya? Boleh bantu kalkulator? 2,4. 2,4 M ya? Iya. Oke. Kemudian kita harus kembalikan yang 8,5 juta per bulan. Berarti kali 12 bulan, kali 10. Katakanlah kita bilang 10 tahun. Kali 10 tahun. Ya. Berapa nilai yang harus dikembalikan Bapak Ibu? Boleh bantu kalkulator 8,5 juta kali 12 kali 10 tahun. 1.020.000.000. 1020 ya. Ini kita kembalikan. Berikut harus kembalikan, harus bayar manajemen fee 3,5%. Kali 10 tahun. Karena kita anggap 10 tahun lagi baru jadi 2 juta, berarti 35%. Dari uang yang kita ambil, yaitu 1020 ini.
1 miliar 20 juta tadi. Kalau kalkulator berapa nih yang harus kita kembalikan? 357 juta. 357 juta. Oke Bapak Ibu. Sekarang kita hitung 2,4 M. Kurangi 1020. Kurangi 357 juta. Manajemen fee. Sama dengan berapa? 1 miliar 23 juta. 1 miliar 23 juta masih bisa kita terima Bapak Ibu. Sudah habis, sudah lunas semuanya. Oke, tapi jika 180 gram kita jual di harga 2 juta. Sama-sama harga 2 juta. Berapa uang kita dapat? 180 gram. 360 juta, Pak. Jual harga 2 juta. 360 juta. 60 juta. Ya, 360 juta saja. Sementara dengan konsepnya GCA, 1 miliar kita bisa dapatkan. Oke. Berbeda Bapak Ibu, mana yang lebih menguntungkan lewat GCA atau simpan emas biasa? Jelas GCA, Pak. Jelas GCA. Oke, udah jelas ya. Itu yang paling penting kita paham dulu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang nanya, bagaimana kalau kita nabung uang saja? Nah, kalau tadi nabung emas, sisipkan 1,5 juta, dapat 10 gram 10 gram. Kalau jadi total 10 tahun 1.200 gram. Kalau nabung uang 1,5 juta tiap bulan ditabung. 10 tahun hanya dapat 180 juta Bapak Ibu. Kalau tadi setelah kita hitung, kalau kita jual, masih dapat 1 miliar. 10 tahun ke depan, di harga 2 juta. Kalau simpan uang hanya dapat 180 juta. Sementara nilai 180 juta 10 tahun lagi tambah menyusut, betul nggak Bapak Ibu? Kena inflasi. Nah, inilah dahsyatnya konsep GCA ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa dapatkan tabungan emas semakin lama semakin banyak dan kita tetap bisa belanja tanpa butuh uang lebih. Inilah GCA. Oke, mana yang dipilih? Nabung GCA atau nabung uang? Nabung GCA. Nabung GCA. Oke. Nah, ini contoh para leader-leader, para pendahulu kita yang sudah 3 tahun menabung, sudah punya sebanyak 13.000 gram atau 13 kilo. Sudah ada keuntungan pada saat di screenshot $75.000 atau 1 miliar rupiah kurang lebih. Ini keuntungannya saja nih, bukan nilai jual ya Bapak Ibu. Kalau nilai jualnya lebih dari ini. Kemudian ini punya leader kita langsung Puan Eda, yang mana hari Minggu kemarin sebagian besar Bapak Ibu sudah ikut training bersama Puan Eda. Di holding inventory-nya saja. Sekarang tentunya udah nambah banyak ya. Ada 61.000 atau 61 kilo pada saat ini di screenshot. Sudah net gain, sudah untung, sudah profit $406.000. Sekitar berapa ini ya? 6 miliar ya? Sekitar 6 miliar Bapak Ibu. Keuntungannya saja bukan nilai. Dan 85% dari 61 kilo ini atau 91% sebenarnya sudah diambil tunainya Bapak Ibu. Ya, sudah ditarik tunai sebanyak $3 juta, $3.180.000 sudah diambil tunai, sudah beli rumah mewah, sudah beli mobil mewah. $3.180.000 ini berapa rupiah ya? Boleh kalkulator kah? Belum kalkulator, $3 juta. Sekitar 45 miliar, Pak. 45 miliarnya sudah ditarik tunai dan 61 gramnya masih milik dia, dan ini tinggal nunggu pertumbuhan naik ya. Suatu hari mungkin nilainya bisa sekian puluh miliar juga. Inilah dahsyatnya GCA Bapak Ibu. Ini baru 3 tahun ditabung Bapak Ibu ya. Kalau orang lain bisa, kira-kira kita bisa nggak nih dapat seperti ini nabungnya? Insya Allah bisa. Allah bisa ya, yang penting kita praktek, kita buktikan sama-sama. Nah, mungkin sebagian orang akan menanyakan, kira-kira bisa nggak ya sekian tahun lagi harga emas itu untung? Nah, mari kita lihat ini data real, data fakta Bapak Ibu. Harga emas, pergerakan harga emas. Dalam 1 tahun rata-rata kenaikan harga emas itu 12%, kita anggaplah 10% Bapak Ibu. Dalam 5 tahun naiknya 64%.
Jadi kalau 64 dibagi 5 lebih daripada 12 ya. Nah, tapi kalau 20 tahun kita hold, kita simpan, kita tahan 900% Bapak Ibu. 900% bagi 20 berarti 45% setahun. Kalau kita nahannya 20 tahun. Sementara manajemen fee yang harus kita bayar kalau 20 tahun tadi adalah 3,5 per tahun. Kalau 20 tahun ya kali 20. Sementara per tahun 3,5. Sementara ini kalau kita hitung 45% setahun kenaikannya dalam 20 tahun. Sementara biayanya hanya 3,5. Masih profit gede nggak nih 45%? Hanya keluarin biaya 3,5. Besar banget, Pak. Besar banget. Dan itu pun 3,5 kita bayar dari uang yang kita ambil, bukan dari nilai emas kita. Nah, jelas ya hitung-hitungannya ya tentang GCA. Jadi sangat dahsyat Bapak Ibu GCA itu. Makanya Bapak Ibu jangan lupa sebelum Bapak Ibu belanja, ambil jadikan emas dulu, baru Bapak Ibu GCA akan lagi ambil tunai. Uang kita balik kok. Ya, hanya simpan 15%-nya saja. Tapi itu 15% uang kita, tapi setara dengan 100%